Halo, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengarannya agak mustahil ya. Gimana caranya kita bisa menguasai skill teknologi yang paling penting buat masa depan, tapi tanpa perlu menyentuh layar sama sekali? Hah? Mustahil kan? Justru disitulah kejeniusannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia nih, pertanyaan jutaan dolar buat para orang tua dan guru zaman sekarang. Kita semua pengen anak-anak kita siap menghadapi dunia digital, ya kan? Tapi di sisi lain, kita juga pusing sama dampak buruk kelamaan main gawai. Ini dilema besar loh, dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebut saja ini dilema waktu layar. Satu sisi, dunia kerja nanti menuntut anak-anak kita buat jago digital. Sisi lainnya, kita tahu banget ada risiko kalau mereka terlalu banyak terpapar layar. Jadi ini bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi tantangan mendasar di pendidikan modern kita. Nah, ini dia bagian yang seru. Gimana kalau kita coba balik logikanya? Pendekatan ini justru bilang, untuk benar-benar paham fondasi dunia digital, mungkin kita justru perlu sedikit menjauh dari layar itu sendiri. Coba kita renungkan sejenak. Dan solusi dari dilema tadi ternyata datang dari arah yang nggak kita duga-duga. Kenalan yuk sama yang namanya KA Unplugged, sebuah metode yang menjawab tantangan zaman digital dengan cara yang sangat-sangat analog. Mari kita lihat lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya KA Unplugged ini? Gampangnya gini, ini adalah cara belajar ilmu komputer tanpa komputer. Semuanya tentang mengubah konsep-konsep digital yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa kita sentuh, kita alami, dan kita mainkan bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar main-main loh, ada dasar ilmiahnya yang kuat. Anak-anak usia 7-11 tahun itu, mereka ada di fase yang namanya operasional konkret. Artinya, otak mereka itu dirancang untuk belajar paling efektif lewat benda-benda nyata dan pengalaman langsung, bukan dari konsep abstrak di layar. Jadi, KA Unplugged ini ibarat jembatan yang sempurna yang menghubungkan dunia ide dengan dunia fisik mereka. Terus, apa sih yang bikin metode ini begitu ampuh? Rahasianya ada di satu konsep keren yang disebut berpikir komputasional. Eits, ini bukan berarti kita disuruh mikir kayak komputer ya. Justru sebaliknya, ini tentang gimana caranya kita memecahkan masalah serumit apapun selayaknya seorang ilmuwan komputer. Berpikir komputasional ini punya 4 pilar utama yang menopangnya. Kalau kita paham keempat pilar ini, kita bakal sadar kalau KA Unplugged ini jauh lebih dari sekedar permainan biasa. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Pilar pertama namanya dekomposisi. Coba bayangin deh, Anda disuruh bersihin satu rumah sekaligus. Wah, rasanya berat banget kan? Tapi coba kalau tugasnya dipecah. Bersihin kamar tidur dulu, terus cuci piring, habis itu sapu lantai. Tiba-tiba jadi jauh lebih ringan dan gampang dikerjakan. Nah, itulah dekomposisi. Lanjut ke pilar kedua, pengenalan pola. Nah, setelah masalahnya kita pecah-pecah, kita mulai cari-cari kesamaannya. Balik lagi ke contoh bersih-bersih rumah tadi. Anda mungkin sadar, cara menyapu di kamar tidur kan sama aja kayak cara menyapu di ruang tamu. Nah, mengenali pola kayak gini, bikin pekerjaan kita jadi jauh lebih cepat dan efisien. Pilar ketiga ini namanya abstraksi. Ini tuh seni untuk fokus pada hal yang penting dan mengabaikan gangguan yang gak relevan. Mirip kayak waktu kita bikin peta. Kita kan gak gambar setiap pohon atau setiap batu kerikil di jalan kan? Kita cuma fokus ke hal-hal penting, kayak jalan raya dan gedung-gedung utama. Itulah abstraksi, fokus pada inti masalahnya. Dan yang terakhir, pilar keempat adalah algoritma. Nah, ini adalah rencana aksinya, resepnya. Setelah masalahnya dipecah, polanya ditemukan, dan detail-detail pentingnya difilter, kita akhirnya bikin urutan langkah-langkah yang jelas. 1. Ambil sapu. 2. Mulai dari sudut ruangan. 3. Sapu ke arah pintu. Nah, itu dia algoritma Anda. Dan disinilah kita bisa lihat keajaibannya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, ini semua bukan cuma istilah teknis buat coding loh. Ini adalah kerangka berpikir untuk memecahkan masalah apapun dalam hidup. Bisa dibilang, ini adalah skill bertahan hidup yang wajib dimiliki di abad ke-21. Dan karena semua aktivitas ini dilakukan secara berkelompok, manfaatnya jadi lebih dari sekadar logika. Anak-anak belajar kerjasama buat mecahin teka-teki. Mereka harus bisa komunikasi dengan jelas dan tepat. Mereka belajar negosiasi kalau ada beda pendapat. Dan yang paling penting, mereka membangun empati, belajar melihat masalah dari sudut pandang teman mereka. Ini adalah skill-skill penting yang nggak akan pernah bisa diajarkan oleh layar gawai. Satu hal yang luar biasa dari metode ini adalah fleksibilitasnya. Ini bukan kurikulum kaku yang dipaksakan dari luar negeri. Justru sebaliknya, metode ini dirancang untuk bisa menyatu dengan kearifan lokal dimanapun ia diterapkan. Coba perhatikan baik-baik gambar ini.
Inilah inti dari KA Unplugged. Seperti yang tertulis di situ, mereka belajar algoritma dengan kaki, bukan dengan jari. Konsep yang biasanya terkurung di dalam chip komputer sekarang jadi pengalaman fisik yang nyata. Mereka bukan hanya belajar tentang logika, tapi mereka menjadi bagian dari logika itu sendiri. Luar biasa kan? Dan disinilah kejeniusan adaptasinya benar-benar terlihat. Konsep abstrak seperti pengenalan pola tiba-tiba jadi konkret waktu anak-anak menganalisis motif batik. Algoritma bukan lagi sekedar barisan kode, tapi jadi urutan langkah-langkah dalam tarian tradisional. Ini bukan tentang memaksakan kurikulum asing, tapi tentang menemukan ilmu komputer yang sebenarnya sudah ada di dalam budaya kita sendiri. Jadi setelah kita lihat semua ini, apa kesimpulan besarnya? Apa sih keuntungan nyata dari pendekatan tanpa gawai ini? Dan apakah ini benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata? Mari kita lihat. Kalau kita rangkum, manfaatnya ini besar sekali. Jelas mengurangi waktu di depan layar, membangun fondasi berpikir yang super kuat untuk masa depan, bikin proses belajar jadi aktif dan seru, dan yang pasti, mengajarkan keterampilan hidup yang esensial, semuanya tanpa perlu beli gawai yang mahal. Tentu saja, pasti ada tantangannya. Gimana kalau sekolah nggak punya banyak sumber daya? Tenang, solusinya pakai saja bahan-bahan lokal yang murah dan ada di sekitar kita. Gimana kalau gurunya merasa konsepnya terlalu rumit? Ya, sediakan pelatihan langsung yang seru buat para guru. Metode ini memang dirancang agar bisa diakses dan diterapkan di mana saja. Saya ingin menutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah perlombaan kita untuk membekali anak-anak dengan teknologi paling canggih, jangan-jangan kita lupa bahwa keterampilan berpikir yang paling tajam justru diasah saat kita sejenak berhenti dan unplugged. Mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus kita tambahkan, tapi justru apa yang berani kita lepaskan. Terima kasih sudah menyimak.